Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus yang rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Marilah kita menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu Kidung Jemaat 18 bait yang pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biarkan si kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Dengan memandang salibnya, maka hancurlah kesombongan kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Kidung Jemaat 169, bait 1 dan 2, memandang salib Raja. Rajaku yang mati
tubuh wangi dunia demi darahmu yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa tingkah laku baik kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa dan mengakui dosa secara pribadi terlebih dahulu. Kami datang kepada Tuhan yang penuh kasih, yang mengampuni setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami ketika kami datang mengakuinya di hadapan-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 36, bait yang pertama dan kedua, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dan anak-anakku yang mengasihi dan yang mengasihi, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, menikmatinya, dan menghayatinya, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Menyadari dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, maka saat ini kami sebelum mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami semua terkhusus hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu tidak menjadi sia-sia, tetapi mampu tertanam, hidup, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya, peringatan
hari Jumat Agung ini membawa sebuah pembaruan dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 28 sampai yang ke-38. Namun saya mengajak untuk membaca ayat yang ke-30 saja. Jemaat juga dimohon untuk mempersiapkan kitab Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46. Hari ini kita akan menghayati sebuah tema, karena salibmu hidupku dibarui. Kita akan membaca kitab Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30 yang demikian kesaksiannya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dilanjutkan kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 yang demikian kesaksiannya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia tentunya kita semua yang hingga saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan sabdanya, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati, dan mau memeliharanya dengan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peringatan Jumat Agung itu berpusat pada salib dan kematian Yesus Kristus. Salib Kristus menjadi jembatan suatu perdamaian. Salib Kristus sebagai tanda hidup kekristenan di mana manusia telah diperdamaikan dengan Tuhan Allah, dibenarkan dan ditebus dosanya. Salib adalah tanda kesetiaan. Salib adalah tanda ketaatan dan pengorbanan Yesus yang tidak sia-sia. Membawa pemulihan, membawa penyembuhan, membawa kemenangan, dan membawa keselamatan yang sejati. Satu hal, bahwa ada perkataan Yesus yang sangat penting, yang sangat menyentuh dan memiliki makna yang dalam untuk kehidupan kekristenan, yaitu sudah selesai. Kalimat pendek itu diucapkan Yesus di detik-detik terakhir ketika menderita di kayu salib. Setelah mengucapkan kalimat pendek itu, Yesus kemudian wafat. Memang banyak orang menganggap kematian Yesus itu sebagai kekalahan. Setidaknya itu yang dipikirkan para murid ketika menyaksikan kematian sang guru yang dia kasihi. Tentu
ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang keliru. Kematian Yesus justru merupakan awal dari kemenangannya. Sekali lagi, bahwa kematian Yesus itu justru merupakan awal dari kemenangannya. Setelah itu, kemenangannya menjadi sempurna di hari Minggu Paskah. Saat kebangkitan Yesus, di mana nanti hari Minggu, tanggal 12 April, kita peringati hari Paskah yang sekaligus kita akan merayakannya melalui perjamuan kudus. Bahkan kalimat sudah selesai, ini juga menginspirasi Rasul Paulus di akhir pelayanannya. Seperti yang tertulis di dalam surat 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus saat itu menuliskan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ini merupakan ucapan, ini merupakan proklamasi kemenangan Paulus di akhir pengabdian dan pelayanannya kepada Tuhan. Perkataan sudah selesai juga berarti melenyapkan ketakutan manusia. Melenyapkan ketakutan saya dan saudara semua. Yesus ingin mengatakan bahwa kutuk telah berakhir dan masa depan telah terbuka lebar. Ketika berbagai derita dan pergumulan menimpa hidup saudara, maka jangan menjadi putus asa. Jangan menjadi tidak berdaya dan jangan kemudian merasa sudah tamat. Tidak. Masa lalu yang pedih dan pahit telah berlalu dan sambutlah hari baru dengan penuh harapan, dengan penuh kegembiraan dan penuh semangat. Kiranya hal ini juga bisa menolong umat untuk melawan wabah COVID-19 yang semakin merajalela. Kiranya hal ini juga bisa menolong jemaat untuk menghadapi wabah virus corona yang mematikan itu. Karena Yesus menyatakan bahwa Ia telah datang dan membawa harapan. Kematiannya membawa kehidupan bagi mereka yang mati, bagi mereka yang ketakutan, dan bagi mereka yang putus asa. Mungkin saat ini saudara-saudara sedang mengalami itu. Mungkin ada yang di antara kita yang terpapar, atau kita punya sahabat, atau kita punya keluarga yang saat ini sedang terpapar, atau bahkan ada yang di antara kita punya saudara, punya teman, punya sahabat meninggal karena virus corona. Jangan pernah kemudian menjadi putus asa. Setidaknya saudara bisa memberikan sesuatu kekuatan penghiburan dan kesaksian melalui orang-orang yang saudara cintai itu, agar mereka kemudian juga kembali punya masa depan, punya harapan, punya kegembiraan. Selain itu, saudara-saudara yang terkasih, salib adalah tanda seru. Sekali lagi, salib adalah tanda seru. Ini yang sering dilupakan. Tanda seru itu adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah ini yang sering terjadi jika manusia diliputi berbagai penderitaan?
berbagai persoalan, berbagai kepahitan, lalu berucap, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ungkapan ketidakberdayaan, ungkapan keputusasaan manusia, serta menganggap Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mendengar, dan Tuhan tidak berbuat apa-apa ketika saudara mengalami peristiwa yang menyesakkan. Padahal saudara-saudaraku yang terkasih, di salib itu sebetulnya Tuhan Yesus menjawab, aku ada di sini, di kayu salib ini. Di tengah penderitaan, di tengah pergumulan dan persoalan, aku bersama-sama kamu. Artinya, jika saudara bertanya, di manakah Engkau Tuhan di saat penderitaan dan pergumulan hidupku? Pandanglah salib itu. Karena saudara tidak sendirian, saudara tidak sendirian. Aku di sini, di atas kayu salib ini untuk turut merasakan penderitaanmu. Janganlah kita memandang salib Kristus hanya saat beribadah di hari Jumat Agung saja. Ketika ibadah Jumat Agung yang kemudian di sana ada sosiodrama, mungkin ada tayangan saat Yesus disalib, dan sebelum disalib bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan secara keji, kemudian saudara menangis. Kiranya jangan hanya lihat saat Jumat Agung saja. Kiranya setiap kali kita memperingati kematian Yesus di kayu salib itu mampu menginspirasi kita untuk senantiasa memandang salib Kristus. Senantiasa. Jadikan salib Kristus sebagai tanda pembaruan hidup saudara. Seperti hanya lagu memandang salib Kristus yang tadi kita nyanyikan di awal. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Melalui lagu tersebut kita diajak untuk menghayati bahwa segala kekerasan hati, segala keegoisan, kejahatan, tipu muslihat, keduniawian, ketidakpedulian, dan kemunafikan manusia telah dihancurkan oleh salib Kristus. Agar setiap pengikut Kristus, saya dan saudara, hidupnya dibarui, sehingga kita akan banyak menemukan orang baik di gereja. Ketika hal ini dihayati, maka gereja akan mampu melahirkan orang-orang terbaik. Dan kita tidak akan sulit mencari orang-orang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang berkomitmen, mencari orang yang tulus, mencari orang yang setia, mencari orang yang jujur, yang tangguh, berhati mulia, berkomitmen, dan berkarakter Kristus. Di mana? Di gereja. Seharusnya di gereja. Sehingga tidak ada lagi kekerasan dibalas kekerasan. Tidak ada. Sebaliknya kekerasan itu diampuni dan didoakan dalam ucapan-ucapan berkat. Salib Kristus menjumpai hidup saudara dan mengubah hidup saudara. Mau menjumpai orang lain dalam
kasih, mau peduli dan mau berbagi dengan penuh kerelaan serupa yang Yesus lakukan. Itu ketika kita menghayati salib Kristus yang saat ini sudah menjumpai saya dan saudara semua. Sehingga akhirnya kita dimampukan untuk menjumpai siapapun dengan kasih, siapapun dengan kepedulian ketika melihat orang lain yang selama ini mungkin sedang berkekurangan atau sedang punya pergumulan. Terlebih saat wabah virus corona ini, yang sangat dirasakan dampaknya adalah orang-orang yang miskin, yang tidak punya penghasilan, yang harus menggantungkan usahanya, namun saat ini harus berhenti karena harus berada di rumah. Maka diharapkan kita mampu menebarkan pengharapan, mampu menebarkan kebaikan, mampu menebarkan kebenaran, dan mampu menebarkan cinta kasih Tuhan kepada siapapun. Bukan menebarkan kekerasan, bukan menebarkan kebencian, ataupun berita hoax seperti yang selama ini terjadi di media sosial. Kendalikan hatimu dan kendalikan jari-jarimu. Ini momentum yang baik saat kita memperingati hari Jumat Agung. Terlebih ketika bangsa kita sedang berduka karena wabah COVID-19. Tunjukkan kalau saudara adalah orang yang sudah dijumpai Kristus melalui salibnya untuk menghadirkan pembaruan. Selamat merayakan Jumat Agung dengan mengalami kehancuran hati yang congkak untuk kembali dibentuk oleh Allah melalui salib. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Kita hayati apa yang menjadi firman Tuhan pada saat ini. Kiranya mampukan saudara punya tekad pembaruan. Hidup saudara harus mau bahagia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan jemaat duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan memujud nyatakan melalui persembahan. Dan persembahan pada hari ini didasari dengan 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang demikian sabda firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B. Bait yang pertama sampai yang ketiga, Tuhan ambil hidupmu.
Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktu ku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk berdoa di dalam doa syafaat yang sekaligus persembahan yang baru saja kita kumpulkan, kita akan persembahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan pemeliharaan, berkat dan pertolongan dari Tuhan. Segala kebutuhan hidup kami Tuhan penuhi. Tidak hanya kebutuhan jasmani, namun juga kebutuhan rohani. Ya Allah, Sang Penolong, Sang Penebus, Sang Penyelamat sejati. Rasa syukur inilah yang kami ungkapkan melalui persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya, agar melalui persembahan ini karya pelayanan gereja di tengah jemaat dan masyarakat ini mampu menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Ajarkan kepada kami mampu mempersembahkan tidak hanya berwujud uang, tetapi waktu, tenaga, pikiran dan hidup kami sepenuhnya. Kiranya mampu kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan bagi setiap bendahara yang percaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan sucikan agar semuanya bisa dilakukan dengan penuh kejujuran, penuh tanggung jawab, penuh keterbukaan. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang menderita akibat pandemi COVID-19, agar Allah Bapa memberikan pemulihan bagi yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang merawat, baik dokter, juru rawat, tenaga medis, dan relawan, karena mereka adalah garda yang paling depan untuk menghadapi COVID-19 ini. Bahkan di antara mereka sudah ada yang terpapar. Maka berkati mereka, lindungi mereka. Terlebih keluarga mereka pun mampu pula menopang, dan kami pun diharapkan mampu terus mendoakannya. Tuhan juga berikan kenyamanan bagi setiap keluarga dan bagi keselamatan untuk semua orang, dengan tetap mau tinggal di rumah, mampu menjaga jarak, mampu menjaga kesehatan dan kebersihan untuk anak-anak kami. Ialah tetap belajar di rumah, mengerjakan tugas dari guru dan dosen dengan tekun, dengan penuh kegembiraan, sekalipun tentu bukan suatu yang mudah ketika ini terjadi sudah beberapa waktu. Ada kejenuhan, namun ajarkan setiap orang tua mampu hadir dan mampukan setiap anggota keluarga boleh saling melengkapi, bahkan mampu membuat suasana menjadi menyenangkan.
Demikian juga bagi pemerintah, berkati ya Tuhan, agar mampu membuat kebijakan-kebijakan yang tepat guna mengatasi wabah virus corona ini. Mampukan pula ya Tuhan, pemerintah pusat dan daerah mampu berkoordinasi dan bekerja sama bahu-membahu dan masing-masing mematuhi. Dengan demikian ya Tuhan, semua bisa diatasi dan semua bisa terlayani dengan baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong setiap upaya yang dilakukan bersama masyarakat, agar sungguh-sungguh ya Tuhan, wabah ini mampu diatasi dengan berbagai macam upaya yang dilakukan. Terlebih bagi masyarakat yang merasakan dampak yang paling berat, yang punya usaha menengah kecil, yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, bahkan untuk bisa makan pun mereka kesulitan. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mau berbagi, dan biarlah pemerintah mampu juga menata dengan sebaik-baiknya dengan program yang sudah dibuat, agar semua merasakan di tengah kesulitan ini mereka masih mampu merasakan pemeliharaan Tuhan melalui pemerintah. Dan biarlah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga mampu pula mewujudkan kepedulian agar mampu berbagi di kanan kiri kami yang mungkin saat ini sedang mengalami keterpurukan. Ya Tuhan, di masa kesusahan ini berikan agar kami semua dapat menemukan kenyamanan dalam kasih-Mu. Terlebih di saat kami merayakan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, agar kami tetap kuat, agar kami tetap berpengharapan, dan kami tetap percaya bahwa salib Kristus yang akan membawa pengharapan bagi kehidupan kami masa depan lebih baik. Setiap gereja mampu berkontribusi secara nyata mengatasi wabah virus corona dengan tetap melakukan ibadah di rumah dan saling mendoakan. Bahkan kami bersyukur sekarang banyak gereja dan keluarga Kristen mau berbagi kasih dengan program kepedulian, mengadakan aksi sosial dengan membagikan sembako bagi kaum miskin, terkhusus bagi jemaat GKJ Mojosoho. Kami berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari majelis gereja, pengurus komisi, pengurus kelompok, dan seluruh fungsionaris gereja, panitia, dan seluruh jemaat, agar kami mampu saling melayani, kami mampu saling mengasihi, saling menopang, dan saling mendoakan. Bagi yang saat ini sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Bagi yang saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan. Kami meyakini Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik ketika keluarga tetap berserah dan percaya bahwa Kristus Yesus, Sang Guru sejati, sebagai Raja di atas segala raja, kepala rumah tangga yang sejati, akan memberkati dan menolongnya. Kami serahkan pula panitia pembangunan gedung gereja yang ada di Sanggar Pamujan Sang Dukun maupun juga panitia pemanggilan calon pendeta, di mana Saudari Puspita Setioarti yang saat ini memasuki proses pemimpinan. Tuhan berkati bersama para pendeta yang membimbingnya. Kami serahkan
agar saudara Pipit mampu tetap sehat dan kuat dan mampu melaksanakan setiap apa yang menjadi tugas yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian ya Tuhan, seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan nyanyian pemutusan dari Kidung Jemaat 170 ayat 1 dan 4, Kepala yang Berdarah. Tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harga-Ku, Kau patut Ku kagumi, terima hormat-Ku. Gembala yang setia, terima domba-Mu, Kau sumber bahagia, penuntun hidupku. Sabda-Mu telah membuka karunia tak terbit, dan nikmat dari surga padaku Kau beri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kepada saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan nyanyian Hitung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan datang. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku